warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Alhamdulillah juga ibu-ibu yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya udah makan ya? Udah mandi juga? Kenceng banget belumnya ya. Dari Semarang belum mandi ya nggak apa-apa, tapi masih wangi kok ya. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang akil balik. Seperti biasa sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan sama-sama dengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Gimana kesehatan Mah? Alhamdulillah. Semakin gemuk? Semakin. Iya. Artinya hidupnya berhasil. Benar. Menambah timbangan. Iya, jadi kalau ada ibu-ibu yang ingin mendapatkan... Boleh belajar sama saya. Iya, bagaimana cara menaikkan berat badan. Iya. Oke Ma, tema kita adalah mengenai akil balik. Ada perbedaan umur yang enggak pasti Ma. Ada yang bilang kalau laki-laki 13, 14, ada yang perempuan 9. Nah sebenarnya tuh akil balik itu ditentukan oleh apa Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu akil balik. Manusia hidup di alam dunia ada fase-fase tertentu. Ada fase dalam kandungan, ada fase bayi, ada fase anak-anak, ada fase pra-dewasa, ada fase dewasa, ada fase orang tua, ada fase pensiun. Tahapan-tahapan ini berbeda bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukannya. Kemudian yang namanya kita kenal selama ini, kalau sudah akil balik, akil itu artinya orang berakal. Maksudnya apa? Orang yang dianggap akil balik, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, dia bisa membedakannya. Kenapa? Akalnya sudah bisa memilih dan memilah. Ini yang disebut dengan akil balik. Suatu hadis dikatakan, ada 3 golongan manusia yang terlepas dari hukum. Anak-anak sampai dia balik, orang tidur sampai dia terbangun, orang gila sampai dia sembuh. Yang pertama, anak-anak sampai dia balik. Dalam aturan fikih, tanda balik seseorang ada 4. Lihat diri Anda sudah balik apa belum. 1, kalau dia seorang perempuan, itu tandanya sudah menstruasi. Paling cepat perempuan menstruasi usia 9 tahun. 2, kalau anak laki-laki dia sudah bermimpi campur suami istri. 3, kalau dia sudah berusia 15 tahun. Yang keempat, kalau sudah numbuh bulu. 1, kalau dia sudah menstruasi. Kata Nabi paling cepat perempuan menstruasi usia 9 tahun. Tapi ada yang 20 tahun baru head, ada yang 18 tahun baru head, ada yang langsung rutin tiap bulan head, ada yang 5 bulan sekali, 6 bulan sekali. Satu dengan yang lain perempuan tidak bisa disamakan. Tapi kalau seandainya Anda punya anak, Anda punya cucu, sebelum usia 9 tahun sudah head, Anda wajib bawa ke dokter kandungan. Siapa tahu anak cucu Anda ada kelainan. Yang kedua, yang namanya tanda head, tanda balik. Biasanya kalau anak laki-laki sudah mimpi campur suami istri. Cepatnya tergantung. Ada yang usia 9 tahun, 8 tahun udah mimpi campur suami istri. Boleh jadi karena tontonan, karena bacaan, karena perilaku, hormonnya lebih cepat tumbuh. Tapi biasanya sudah lewat usia 10 tahun. Tandanya yang ketiga, usianya 15 tahun. Head belum, mimpi campur suami belum. Sudah usia 15 tahun, ini orang sudah balik. Tandanya yang keempat, sudah numbuh bulu.
Bulu kumis, bulu jenggot, bulu cambang, bulu ketiak, bulu kemaluan. Bulu yang mana yang tadinya belum numbuh itu sudah balik. Ibu-ibu sudah balik apa belum? Empat-empatnya sudah ada? Balik. Iya. Malah hampir belok ini ya. Head udah berhenti. Iya. Bulu udah rontok lagi. Iya. Kalau nggak ubanan ya. Dan sebagainya. Anda sudah sangat balik. Orang yang balik sudah terkena hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang dikenakan bagi orang yang mukalaf, yang balik dan berakal. Mana yang wajib, yang sunat, yang mubah, yang makruh, yang haram. Bagi orang yang akil balik sudah ada kewajiban. Dan orang yang akil balik sudah mulai mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu orang tua yang tanggung jawab kalau kenapa-napa. Tapi kalau anak sudah akil balik, maka apapun yang dia lakukan dia tanggung sendiri, karena dia harus menanggung resiko dengan apa yang dia lakukan. Itulah akil balik dalam Islam. Iya. Nah, gimana Mak kita sebagai orang tua mempersiapkan anak kita masuk ke akil balik supaya nggak dari nol sama sekali pas akil balik gitu, Mak? Makanya dari kecil dibiasain. Ya. Misalnya suruh sholat dari kecil, suruh sholat, suruh puasa, baca Quran, berbuat baik sama orang. Ini loh yang baik, ini yang buruk. Jangan Anda mengira pelajaran agama, pelajaran umum diberikan ketika anak sudah akil balik. Bahkan ahli ilmu jiwa mengatakan, kata mereka, yang namanya anak-anak daya serapnya sangat tajam ketika anak berusia antara 2 tahun sampai 10 tahun. Ajarkan bahasa, ajarkan tata krama, ajarkan pendidikan, ajarkan berhitung. Di situ pola berpikir anak-anak sangat tajam. Karena saat itu serap daripada otak mereka lebih tajam daripada di usia-usia selain itu. Iya, jadi justru waktu kecil juga udah harus dipersiapkan untuk harus ya. Harus. Oke, baik, satu pertanyaan Ibu yang ingin bertanya di segmen ini. Ya, silakan, boleh yang mau bertanya. Silakan. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dipotong-potong ya. Silakan. Saya Bu. Ibu dari Majelis Taklim Al-Badariyah bukan? Al-Huda dari Al-Huda, iya. Semarang. Iya, Ya. silakan, Mau Bu. nanya, Ma. Namanya siapa, Bu? Ibu Ajah Dar. Dar. Iya. Iya. Saya mau nanya, Ma. Iya, silakan Bu Dar. Apa hukumnya orang-orang yang suka mengerok alis dan memakai kitek? Kutek. Yang namanya ngerok alis haram, pakai kutek tidak dilarang. Asal kalau lagi wudhu kuteknya hilang. Iya. Pakai kutek mah nggak dilarang. Iya. Tapi kalau wudhu pakai kutek tidak sah. Karena syarat sah wudhu, air harus kena ke anggota wudhu. Jadi kalau Anda pakai kutek dalam agama tidak dilarang. Silakan Anda punya wudhu pakai kutek. Begitu batal wudhu, misalnya buang gas dan sebagainya, kuteknya dibuang lagi, wudhu lagi. Tidak dilarang pakai kutek mah. Iya. Cukup, Pak. Iyalah. Assalamualaikum, terima kasih. Lemes amat Waalaikumsalam. Bu. Iya. Saya juga jadi ikut lemas. Itu kalau orang Ciamis namanya ini, daek-daek hente. Iya, mau enggak gitu. Iya, begitu ya. Begitu Ibu Dar. Iya. Nggak usah dikerok, Bu. Ntar juga rontok sendiri itu, Bu. Ya. Oke, baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, sekarang waktunya saya akan absen majelis salim yang hadir di pagi hari ini. Semuanya seger-seger, saya yakin suaranya kenceng-kenceng ini ya. Dari majelis salim Al-Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Cawang ya Bu ya? Ya. Cawang bawah? Ya. Kompor? Ya. Kapling? Ya. Panas? Ya. Iya. Macet gak Bu? Enggak. Alhamdulillah kalau subuh nggak macet ya. Yang berikutnya adalah majelis salim Mawadah Warohmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari daerah Buncit. Iya. Ada berapa orang Bu dari Buncit? Buncit semua? Alhamdulillah Buncit semua kenyang ya. Yang berikutnya adalah majelis salim Nurut Taqwa 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Semarang ya Bu ya? Ya. Mau berapa hari nanti di Jakarta Bu? Habis ini langsung pulang atau? Jalan-jalan dulu. Iya, baik. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan tema mengenai akil balik. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa, Mama Dede. Saya mau nanya, kalau ada anak belum akil balik tapi sudah berhubungan intim, dosa nggak sih, Mah? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Esa, balik nggak balik kalau belum menikah haram berhubungan intim. Kalau anak kecil nggak tahu mah karena ngeliat di film-film atau apa terus nyoba-nyoba namanya anak kecil. Makanya kita orang tua arahkan dia. Hmm. Kasih pendidikan agama biar dia ngerti. Itu salahnya orang tuanya nggak ngasih pendidikan agama. Harusnya tahu Iya. gitu. Tapi dosa nggak akhirnya karena dia belum akil balik mah belum kenal. Dosa. Dia Iya. sudah dosa. Kenapa? Pengarahan orang tua kurang. Sekarang banyak anak-anak yang nonton FB, nonton segala macam ya di internet. Banyak mungkin tontonan-tontonan anak kecil juga Iya. deh. Itu kan banyak yang sudah mengarah ke situ, banyak. Betul, iya. Jangan salah tonton. Iya, begitu Esa terjawab pertanyaannya dan sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya boleh? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Taklim At-Taubah Manggarai. Iya. Di luar tema ya, Ma. Iya. Gimana hukumnya kalau kita kekahan uangnya boleh ngutang? Tidak masalah, asal tahu hutang itu akan saya bayar. Oh, Terima iya. kasih, Mas. Iya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya ada lagi yang ingin bertanya. Ya, kalau bisa sesuai tema ya Bu ya. Iya, boleh berdiri Bu, boleh berdiri. Ya. Sebelahnya Itu Bu. dulu. Ya, Semarang nanti dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Siti Aisyah dari Majelis Taklim Al-Amin Cawang. Ya. Saya mau bertanya dengan Mama. Ya. Saya punya anak umur 9 tahun sudah head, tapi kata teman-temannya atau tetangga itu terlalu cepat, kata genit gitu-gitu Mama. Gimana tuh, Ma? Tidak. Memang hadis Nabi mengatakan paling cepat perempuan head usia 9 tahun, tidak masalah. Makasih ya, Ma. Ya, Iya, jadi bukan karena genit ya. bukan. Iya. Karena emang paling cepat head, berarti anak Anda paling cepat. Cuman diarahkan oleh Anda bagaimana membersihkannya, jangan sampai berecetan. Iya, begitu. Oke, baik. Masih ada Bu di sampingnya yang tadi sudah berdiri, boleh silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asih dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Kota Semarang. Iya. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya orang tua yang punya anak sudah akhir balik tidak mau mengerjakan sholat, bahkan anak itu sudah berkeluarga. Iya. Bagaimana hukumnya nanti di akhirat orang tuanya itu? Kalau kita sebagai orang tua dari awal sudah mendidik, mengarahkan, mendoakan maksimal sesuai kemampuan anaknya yang nurut, kita tidak berdosa. Kalau masuk neraka anak doang, berbeda. Kalau kita orang tua dari awal tidak memaksakan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat dan sebagainya, sehingga kita mengajarkannya hanya sekedarnya saja, kita terbawa masuk neraka jahanam. Makanya sebagai orang tua tetap punya kewajiban, walaupun anak sudah nikah, tetap dia anak kita. Hayo sholat, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, masih ada kesempatan di segmen ini dari sebelah sini mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Koneng. Boleh mic-nya agak dekat Bu ya. Saya dari Majelis Taklim Mawadah Warohmah. Iya. Nama saya Mila. Iya. Kebetulan saya punya anak usia 13 tahun dan baru mengalami Haid. menstruasi ya. Ya. Tapi pada akhir ini saya sering nasihatin dia. Itu lebih banyak emosinya dia dibanding saya. Jadi sikap saya sebagai orang tua tuh bagaimana gitu, Mah? Iya. Ya, gitu aja. Terima kasih. Perempuan yang sedang menstruasi itu labil. Jadi kalau misalnya kita lihat orang yang sedang menstruasi itu dia emosinya tinggi, memang begitu. Makanya kita harus bisa meredam dia. Jadi yang namanya emosi itu semua orang punya, tapi tergantung pengendaliannya. Wal kadhiminal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Semua orang nafsu punya, tapi baik buruknya seseorang tergantung bagaimana orang tadi mengendalikan hawa nafsu. Nasihati oleh Anda, ajarkan baca Quran, kemudian suruh banyak sholat. Ketika dia tidak haid, ke Quran tadi harus tahu terjemahnya dan maksudnya. Biar tahu pengajian, dia akan bisa meredam emosi. Iya. Iya, begitu? Iya, Mak. Ini begini, Mak. Kan kalau akil balik artinya tandanya sudah dewasa. Nah, hal-hal mana aja yang boleh kita berikan kebebasan kepada si anak untuk memilih gitu, Mak. Kalau masalah ibadah kan kita harus Wajib. wajib. Nah, hal-hal mana yang harus kita berikan Tanggung kebebasan? jawab.
Ya. Misalnya kita nyuruh tungguin rumah. Iya. Dia harus ngunciin pintu, matiin ledeng, matiin listrik, dan sebagainya. Itu harus ada tanggung jawab. Misalnya kita dipegang uang nih, ini buat mingguan, harus sampai seminggu. Ini buat bulanan, harus sampai sebulan. Titip nih buat si Anu, harus sampai. Iya. Jadi amanat harus disampaikan. Iya, begitu. Ya. Baik, Mas, ada kesempatan satu lagi untuk ibu-ibu yang ingin bertanya di segmen ini, silakan. Bu dari sebelah sini, ya. Boleh dari sebelah sini lagi. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatona Sapari Ya. dari Majelis Talim Nurut Taqwa Pandana Merdeka Semarang. Iya. Merdeka. Mah, saya mohon maaf ini di luar temanya. Saya maafkan. Iya. Gini Mah, ini seandainya itu ada orang yang meninggal, tapi sebelum dimandikan itu dibacakan Yasin dan tahlil, itu ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi saya mohon penjelasannya dari Mama. Orang yang meninggal dunia dibacakan Yasin tahlil tidak dilarang. Yang dilarang kalau dia belum dimandikan sudah disolatin. Kalau didoakan ditalikan tidak masalah, Bu. Ya. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break lagi sebentar, nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan masih ada 2 majelis taklim yang belum di absen, udah pada protes aja nih majelis taklim yang belum di absen ya. Dari majelis taklim At-Taubah. Assalamualaikum. Manggarai. Assalamualaikum. Terminal. Iya. Suaranya kenceng-kenceng banget, iya. Dekat terminal ya, Bu ya? Iya. Dekat kali dong? Iya. Hanyut ke sini, Bu? Oh enggak, ya naik mobil. Yang punya kali nih. Yang punya kali semua ya, jangan buang sampah ke kali ya, Bu ya. Iya, baik, terima kasih sudah hadir di sini. Dan yang berikutnya, Majelis Talim Nurut Taqwa 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di kota Semarang ya, Bu ya? Iya. Di kotanya? Iya, alhamdulillah. Tapi pinggir. Iya. Namanya pinggiran kota. Pinggiran kota, tapi masih ada kota-kotanya. Artinya itu juga di pinggiran desa, Bu. Ya, karena perbatasan. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tema kita mengenai akil balik. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Haryanto. Mah, saya mau nanya, bolehkah seorang laki-laki Islam menikah jika belum akil balik? Tidak ada syarat orang menikah itu harus akil balik dalam Islam. Iya. Tapi itu namanya nikah gantung, ditandain dulu dan takut diambil sama orang. Iya. Nungguin balik baru mereka boleh dicampur. Iya. Kalau belum balik nggak apa-apa. Karena Rasulullah waktu nikah dengan Siti Aisyah usia 9 tahun. Iya. Ditunggu dulu, nggak langsung serumah, nggak. Oke, begitu ya. Begitu Pak Haryanto. Ya, oke, sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Talim yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Mah, nama saya Rahmawati. Ya. Kami dari Majelis Taklim Nurut Taqwa Pandana Merdeka Ngalian Semarang. Oke. Bagaimana bagaimana caranya menghadapi anak yang sudah akil balik tapi tidak berani disunat, Mah? Sampai SMA dia takut sunat. Oke. Apapun yang terjadi bawa ke psikolog, bawa ke psikiater. Karena hitan buat anak laki-laki itu adalah wajib. Sementara kalau sampai SMA belum dihitan, artinya sembahyang dia nggak sah. Karena syarat sah sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kalau anak belum dihitan, di ujung kemaluannya, di ujung kepala zakar itu ada kulup. Kulup itu kulit yang menutupi kepala zakar. Kalau dia tipis, 2-3 tetes masih nyangkut, artinya masih najis. Makanya kalau di orang sudah nyulatin anak, umur 40 hari, setahun, 2 tahun gitu. Jadi lebih baik lagi kecil saya rasa, seolah-olah rada dipaksa Del. Ya. Udah gede sudah takut seperti itu. Tapi tetap dia wajib sebagai seorang muslim. Wajib dihitan. Iya. Kan sekarang juga Iya. dihitan nggak sakit. Kali Bu sekarang udah banyak. Masalahnya gini Del. Iya. Kalau udah SMA yang kasihan yang nengokin. Iya. Kan yang namanya kita nengokin harus lihat Iya. yang sakitnya mana gitu kan. Sebenarnya kalau udah SMA kan gede malu gitu dihitan. Yang sakitnya mana. Jadi yang ditengokin apanya? Iya. Iya, begitu ya Bu ya. Tetap harus. Tetap wajib. Ntar keburu kerja lagi nanti. Iya, lebih malu. Sekarang istilahnya diperkol itu, Mah. Diperkol. Iya, begitu ya. Diperkosa. Diperkul.
Dipotong begitu maksudnya. Iya. Iya emang dipotong Sekarang ya. mah Bu ada yang pakai laser. Laser ya. Ada banyak cara yang Iya. tidak sakit gitu. Iya begitu ya. Oke baik, kita akan berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh dari sebelah. Boleh. Manggarai bentar ya Bang. Ya. Jadi manggil Bang kita ya. Bentar ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Nama saya Haja Siti Juhria Agus. Ya. Dari Masjid dari Al-Amin. Cawang. Cawang. Iya, kompor. Bukan kompor. Oh, bukan. Kapling. Iya, kapling ya. Mau nanya, Ma. Iya. Ma, kita kan ada puber 1, 2, 3 kata Mama. Iya. Jadi ini saya mau nanya puber yang suka udah pada tua tuh gimana, Ma? Kita mau nanggulanginya, Ma. Siapa yang puber? Biasanya Ya, puber semuanya yang kan. kedua yang ribet. Iya, benar. Puber yang kedua itu kalau laki-laki puber kedua tuh di atas 40 biasanya. Makanya oleh para istri di rumah itu diberikan kepuasan kepada suami Anda biar dia nggak jelalatan. Ibarat anjing itu yang namanya puber kedua itu anjing liar. Gitu. Jadi gitu. Kenapa? Pada usia 40 tahun dia sudah matang. Penghasilan sudah banyak, kedudukan sudah punya, wibawa naik, pede dia, berasa keren gitu. Makanya hati-hati ketika Anda punya suami menjelang 40 tahun. Ucen berapa, Cen? Ucen ya kalau nggak salah 20 tahun lagi sisanya. Sisanya. Ya. Berapa usia kamu, No? 17 sisanya, ya. Heri yang ditanya. Iya, Heri masih muda dia. Jumanto. Jumanto, iya. Begitu Ibu, apakah suami Ibu sekarang sedang puber kedua? Enggak sih. Enggak sih ya. Terima kasih, Ma. Ya, jadi hati-hati ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tandanya puber suami Anda atau istri Anda ini begini pemirsa. Kalau suami Anda biasanya bajunya nggak licin-lician amat Rizkanya, ditumben. Sampai tajam. Sampai tajam. Iya. Nyisir yang tadinya agak jegrek, licin sampai geplek. Sampai mengkilat minyaknya. Yang biasa nggak pernah minyak wangi, semprot. Serot. Yang biasanya tidak pernah bersenandung. Yang biasanya tidak pernah mendengarkan lagu cinta setiap saat, nyetel lagu cinta. Silahkan, patut dicurigai. Iya. Perempuan juga begitu ya, Ma? Sama. Iya. Jadi lenjeh, jadi gaya. Iya. Gitu ya. Ibu-ibu, ini sih udah 40 tahun lewat jauh semuanya. Iya, Udah lewat ke kali Manggarai. Udah mati ya. Oke, sekarang dari Manggarai yang mau tanya silakan, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eni dari Majelis Talim At-Taubah Manggarai. Mangat Ya. ya nih. Mau tanya, Mah, Ya. ini saya kan punya ponakan usia kurang lebih 13 tahun ya, Mah ya. Ya. Kalau dihitung itu kan udah usia itu kan udah akil balik. Ah. Tapi dia cara bermainnya masih seperti anak-anak kecil gimana tuh, Mah? Boleh jadi dia belum balik. Kan Iya. laki-laki. Perempuan, perempuan laki ya. Perempuan Ada yang laki juga gitu juga ya, ya. mungkin dia hobinya ke situ karena yang namanya balik bukan dengan permainan, bukan dengan tanda-tanda yang sebutkan tadi 4 itu. Jadi tetap dia ini harus kita arahkan karena sudah mulai sebentar lagi wajib ibadah dia. Jadi hukum taklifi sudah mengenai dia. Iya. Begitu Ciani. Terima kasih, Mah. Mangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita break sebentar, nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Semarang, dari Cawang, juga dari Buncit. Iya. Iya, Manggarai, iya. Manggarai, ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai tema akil Bali. Ini, iya, Bu, ampun, ya. Galak-galak banget orang Manggarai, ya. Ma, ini pertanyaan lagi, Faisal lagi, Ma. Apa, Sal? Setiap saat Faisal tugas, dia selalu menitipkan pertanyaan. Ini ada hubungannya dengan mimpi basah, bukan dengan tema nih, Ma. Dia lagi puasa, Ya. mimpi basah siang-siang. Batal nggak puasanya? Ketika Anda mimpi basah bukan kesengajaan, puasa Anda tidak batal Faisal, tapi begitu bangun langsung Anda mandi keramas. Lanjutkan puasa Anda. Yang namanya keluar mani
batal kalau disengaja. Misalnya naik angkot sebelah cewek bohai, gesrek keluar, itu batal. Atau Anda menghayal keluar, itu batal. Atau nonton sampai terbangkitkan birahi Anda ajut-ajutan keluar mani, batal. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Jangan kebanyakan menghayal, Faisal, hati-hati Anda. Kalau Faisal menghayal mah, sampai dia tidur, akhirnya tidurnya mimpi, baru keluar. Nah, gara-gara menghayal dia jadi mimpi. Kalau di dalam hayalan sebelum tidur, dia itu keluar, batal. Tapi dalam mimpi keluar tidak batal, karena mimpi tidak bisa direncanakan. Iya, itu Faisal. Tapi jangan dibiasain jelek, Faisal. Iya, Faisal emang jelek. Pertanyaan bukan Faisal yang jelek, sudah lama keluar maninya itu. Jangan dibiasain. Iya, jangan disengajain Faisal ya. Faisal banyak amat masalah. Iya banget ya. Mulai dari sholat, terus mulai dari hubungan kayaknya suami istri. si Ucen ya. Iya. Kagak ribet di Ucen mah. Iya, diam, kalem. Nyengir doang, kagak pernah ngomong, jarang. Iya. Masih ada kesempatan Bu, Ibu ingin bertanya, boleh dari Semarang lagi. Silakan Ibu langsung berdiri. Berdiri Bu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Iya. Kami Hanim. Iya, Ibu Hanim ya. Dari Majelis Taklim Nurut Taqwa Pandana Merdeka Semarang. Iya. Yang ingin saya tanyakan Mah, agak di luar tema sedikit, tapi masih seputar anak. Buat nopo-nopo. Bagaimana hukumnya kalau anak yang baru lahir dengan orang yang sudah meninggal dunia? Hukumnya wajib diadzani, boleh atau tidak? Karena ada yang mengatakan harus diadzani dan ada anak yang lahir tidak langsung meninggal dunia. Maksud Anda anak lahir langsung meninggal? Enggak, lahir hidup. Terus diadzani, harus wajib yang diadzani lahir ke atau alam dunia, Rasul mengatakan ketika anak yang lahir, azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Dengan yang meninggal dunia kenapa tadi? Maksudnya diazanin juga nggak kalau orang meninggal? Kalau orang yang meninggal dunia, Nabi mengatakan, maka tuntun dengan kalimat La ilaha illallah, ditalkinkan. Ya, begitu udah meninggal kan dikubur biasanya ada azan tuh mah. Apakah itu harus atau enggak mah gitu? Orang yang meninggal dunia, begitu jenazahnya masuk ke dalam lubang lahat, diazankan. Maksud daripada orang yang mengazankan bukan orang yang meninggal. Kepada orang yang ngantar ke kubur, seolah-olah diumumkan, wahai saudara-saudaraku, teman kita ini meninggal di kubur, kita pun akan meninggal. Maka sholat yang gak pernah sholat, ibadah, baca Quran, amal soleh, maksudnya ngasih penguasa sama yang hidup, bukan buat yang meninggal. Begitu, tujuannya Bu. Begitu Bu. Ya, oke. Yang bayi lahir itu orang tuanya atau harus? Siapapun yang ada, dokter boleh, bidan boleh, perawat boleh. Lahir di beca, kan beca kagak ngapain-ngapain. Iya. Lahir di rumah, Iya. beranak sendiri, ya emaknya azanin, siapa aja yang ada kagak ngapain-ngapain. Iya, begitu Ibu Semarang. Terima kasih Mas Ya. Dede. Iya. Waalaikumsalam, Bang Waalaikumsalam. Adel. Ya. Iya, Bang Adel ya. Satu Bang lagi yang ingin Adel, Bang bertanya Adel. silakan. Boleh dari Manggarai, bener nggak ada yang tanya nih, ntar marah lagi. Ya, silakan. Nanti di sana deh, cawang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Haja Sunani dari Alamin Cawang. Ya. Ingin bertanya, Mama. Ya. Punya anak seorang gadis, dia sudah akil balik, tapi tidak mau menutup aurat gitu, Mama Dede. Kewajiban menutup aurat bukan dari orang tua, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang tua wajib mengarahkan, memerintahkan, menyuruh, nasehatin, doakan. Kalau belum juga, mudah-mudahan dia diberikan kesadaran oleh Allah. Karena nutup aurat hukumnya wajib. Iya. Makasih Mama Dede. Assalamualaikum Semangat, Bu Sunani. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, akil balik. Silakan. Akil balik. Yang namanya manusia hidup itu ada beberapa fase. Fase bayi, fase anak-anak, pra dewasa, kemudian tua, kemudian pensiun. Wassalam. Di ujungnya ke sana. Nah, yang namanya akil balik itu berakal. Artinya anak ini sudah bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Dan akal dia sudah bisa bekerja, mempertimbangkan mana yang harus dia kerjakan, mana yang tidak. Oleh karena itu dalam Islam orang yang sudah akil balik terkena hukum taklifi.
Hukum taklifi itu hukum yang diberikan kepada orang yang mukallaf, yang balik dan yang berakal. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dalam ilmu fikih dikatakan tanda balik, kata Nabi itu yang pertama kalau dia sudah menstruasi paling cepat usia 9 tahun. Yang kedua kalau dia sudah mimpi campur suami istri. Kemudian yang ketiga kalau usia 15 tahun, artinya men belum, mimpi juga belum, tapi usia sudah 15 tahun dia sudah balik. Dan yang terakhir kalau numbuh bulu, yang ternyata belum numbuh, bulu kumis, bulu jenggot, bulu cambang, bulu ketiak, bulu kemaluan sudah numbuh, artinya 1 di antara 4 orang tadi sudah balik, maka sudah terkena hukum taklifi. Apapun yang dia kerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua dari Warung Buncit ya, Bu ya, dari Mawadah Warohmah terima kasih, dari Nurul Taqwa Semarang terima kasih, Al-Amin juga Cawang sebentar Manggarai pasti dia akan diabsen ya, dan ibu-ibu dari Majelis Talim Manggarai atau Bah dari Manggarai terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Dan ibu-ibu hadir ke sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar-besar. Amin. Terima kasih buat yang sudah memberikan oleh-oleh dari Manggarai, bawa celurit buat kita mah. Biasa ya. Baik, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama, Dede dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.